أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ketakwaan. Semua adalah kul-kulum yang telah katakan semua dari sisi Allah. Allah masih sayang kepada kita sehingga kita diberi hidayah, daripada kebaikan. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, menyembah Allah. Dengan sholat 5 waktu, hayya 'ala sholat, kita penuhi panggilan suara azan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah itulah cara-cara Nabi sholat 5 waktu. Selalu kama sholati, sholatlah seperti aku sholat. Ini pendengar rahmati Allah. Nabi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah tidak berjamaah. Sehingga kita harus wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebagaimana tuntunan contoh dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena sholat 5 waktu inilah ibadah yang pertama ditanya oleh Allah. Karena disitulah tujuan diciptakan jin dan manusia, yakni menyembah Allah, mensucikan Allah, la ilaha illallah. Melalui ritual sholat, penyembahan kepada Allah sebagai ibadah yang akan mengakibatkan pertolongan Allah datang, Nusrullah datang, sehingga kita berada dalam naungan Allah, dalam berkah Allah, dalam penglihatan Allah, dalam perlindungan Allah. Diawali dengan kita setiap 5 waktu menuju ke masjid Allah, menyembah Allah, bersuci dulu, taharah, mandi jinabat, wuzu, berpakaian yang rapi, menutup aurat, kemudian menuju ke masjid. Kita jadi hamba Allah yang bersih, yang zahir, yang suci dari kotoran najis, juga suci dari hadas besar, hubungan suami istri, dan atas kecil yakni berwuzu. Mendengar dan rahmati Allah, sehingga sangat bersyukur kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena kita menjadi manusia pilihan Allah. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf
merintahkan untuk kebaikan. Ini pendengar yang rahmati Allah. Salat adalah kebaikan khas, kebaikan yang sangat asmul utama. Kebaikan utama adalah salat menyembah Allah sebagai tupoksi daripada kita diciptakan. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita masih punya gairah, semangat, kemauan, yakni salat berjamaah di masjid Allah. Masjid Allah, kita salat menyembah Allah, mensucikan Allah sebagai pembeda antara kafir dan muslim, insya Allah. Amin. Ini pendengar yang rahmati Allah. Tidak banyak orang yang mampu berjamaah salat 5 waktu di masjid, tidak banyak. Hanya segelintir orang saja yang Allah mampukan. Karena inilah manusia pilihan yang akan dirindukan oleh surga. Bagi mereka yang punya amalan memamurkan masjid, itulah yang sangat dirindukan oleh surga. Surga rindukan, itulah amalan memamurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insya Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak terlalu mulu-mulu hayya ala sholat. Hentikan semua kegiatan duniawi kita menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada rahmat Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, keberkahan, baraknah Allah, sehingga kita terhindar daripada penyakit yang mendera tubuh kita, sakit, lalu juga kita habis uang berobat. Tapi itu semua Allah singkirkan daripada penyakit-penyakit itu, insya Allah. Amin. Ini penuh rahmati Allah. Manusia sibuk mengejar dunia, lupa kuda hayya ala sholat. Banyak sudah. Banyak, bukan cuma banyak, mayoritas lupa. Yang ke masjid mungkin cuma 1% daripada populasi semua penduduk, bahkan lebih kecil daripada 1%. Ini pendengar yang rahmati Allah. Seyogyanya kita senantiasa mengamalkan pertama amalan, karena amalan sholat yang adalah 1 hari 5 kali, maka inilah yang sering kita amalkan. Di masjid kita melangkahkan kaki kita menyembah Allah, kita silaturahim dengan orang-orang, rekan-rekan, sahabat kita. Itulah sebagai apa? Berkah untuk umur panjang. Karena silaturahim itu, berjamaah itu, di masjid itu, tanpa kita harus mengunjungi satu persatu, kita sudah ketemu di masjid, insya Allah. Pendengar rahmati Allah, sisa inilah kekuatan amalan yang diharapkan oleh Allah, keridhaan Allah. Penuhi masjid, penuhilah masjid. Keberkahan akan Allah cabut, perlindungan Allah, nasrullah, daripada keamanan dari Allah,
Sentosan dari Allah, Allah akan cabut dan Allah cabut. Tatkala kita sudah dengan terang-terangan menyeru melupakan daripada penyembahan kepada Allah, salat 5 waktu sebagai tupoksi manusia sudah terang-terangan, maka Allah masukkan mereka ke lembah kesengsaraan dunia dan akhirat, dan lembah kebinasaan di dunia dan akhirat. Ini pendengar rahmati Allah, otentiknya daripada amalan itu. Otentiknya daripada amalan, kita santai, tak merasa terbebani. Hayya 'ala sholat 5 kali dalam sehari kita menuju masjid. Ini manusia pilihan. Banyak mereka yang muslim tapi tidak mampu kakinya melangkahkan ke masjid. Banyak. Syukur pendengar yang rahmati Allah, kita masih punya amalan berjamaah sholat di masjid, insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, ada apa dengan sholat 5 waktu? Gerakan sholat 5 waktu dari tubuh kita, i'tidal, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Ada apa itu? Inilah gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan tubuh kita, mengaktifkan daripada enzim-enzim metabolisme, sehingga kita optimal, tidak terjadi peradangan, tidak terjadi tumor dan lain-lain, kanker lebih ganas lagi. Nauzubillah min dzalik. Kita terbebas daripada itu karena gerakan sholat kita, gerakan yang sempurna, tumaknina, tidak tergesa-gesa. Inilah yang jadi rukun sholat juga, tumaknina, tidak tergesa-gesa. Benar rahmati Allah, hikmat kita menyembah Allah, dan tidak lebih dari itu. Kita hanya mengharap iman dan ikhtisaban, iman dan keridaan pahala Allah. Iman kita, iman itulah wa tu'minuna billah kuntum khairul ummah ukhrijat linas, terakhir wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Inilah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, yakni beriman kepada Allah. La ilaha illallah, qul wallahu ahad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itulah sebaik-baik umat, yakni beriman kepada Allah. Tidak senantiasa kita mengeluh kepada Allah, jangan. Kita menyembah Allah yang Maha Agung, yang bisa membolak-balikkan jiwa, membolak-balikkan nasib kita. Benar-benar rahmati Allah, hakikat daripada semua ini, inti daripada adin adalah penyembahan kepada Allah. Rutinkan kita sholat berjamaah di masjid Allah. Rutinkan, pendengar rahmati Allah. Ini adalah amalan yang paling Allah pandang, karena ini merupakan amalan harian 5 kali, bukan harian lagi. Amalan waktu 5 waktu. Kalau amalan harian berarti 1 hari 1 kali. Ini 5 kali sehari.
pendengar yang dirahmati Allah. Mampukah kita sholat lima waktu? Insya Allah mampu, karena semua hidayah dari Allah. Qul kullu min indillah, semua dari sisi Allah. Tanpa hidayah kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid biar dekat, biar cuma 10 meter, 5 meter. Kecuali pendengar dan rahmati Allah. Marilah kita song-song kebaikan hasanah Allah dengan menjalankan perintah Allah, terutama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sangat banyak keuntungannya. Sangat banyak keuntungannya. Menyesal kalau kita tidak sholat berjamaah di 5 waktu di masjid nanti di akhirat, karena kita tahu sangat dahsyat pahalanya. Sedangkan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan, dunia seisinya diperebutkan oleh miliar-miliar, 7.000 juta, 7 miliar umat manusia penghuni di dunia. Allah cuma kasih 1, yang 99 untuk kaum muslim di dunia dan akhirat. Kaum kafir tidak akan memperoleh daripada kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga penuh siksa. Na'udzubillah min dzalik, karena menyekutukan Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita menggambang kepada Allahu Akbar. Allah lah yang akan mentakdirkan semua kehidupan ini. Jadi begini, jadi begitu, jadi baik, jadi buruk, jadi kacau, dari tidak kacau, aman, semua adalah karena iradah Allah, kehendak Allah. Pendengar dan rahmati Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqul lakum fayakun. Innama amruhu, perintahnya, iza arada, jika Allah dia menghendaki segala sesuatu, arada syai'an, segala sesuatu, ayaqul lakum, cukup berkata kun, jadi, maka terjadi, fayakun, maka terjadi. Tanpa asbab, ya tanpa asbab. Kita lahir ke dunia pasti dengan asbab, ayah dan ibu, kan begitu. Tapi Allah mampu menciptakan manusia tidak dengan asbab, langsung kun fayakun. Ini pendengar dan rahmati Allah. Senantiasa kami sebagai dai, ustadz, asatid, senantiasa mengingatkan daripada umul ibadah, asmil ibadah yang utama, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Inilah Allah akan balas di dunia, kita terdapat tentram, sakinah, tidak ada kekurangan. Di akhirat apalagi kita akan dapat surga penuh nikmat. Insyaallah, amin. Mari kita perbaiki sholat 5 waktu kita. Kita istiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak berat kok, 5-10 menit. Tidak berat dan tidak berat. 5-10 menit apa sih beratnya? Yang berat itu yang malas memang. Banyak yang malas enggan ke masjid, itu saja. Malas karena godaan syaitan, itu saja. Pendengar rahmati Allah. Tidak ada artinya semua harta, kedudukan, pangkat akan menjerumuskan kita ke neraka. Itu yang orang banyak tusuk, orang banyak cari, sikut kanan sikut kiri, karena jabatan adalah
identik dengan kekayaan dengan kesenangan. Ini kan begitu. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar itulah kunci. Tanpa kesabaran kita akan malas. 5-10 menit sholat, malas tanpa kesabaran. Tidak sabar, maunya cepat-cepat sholat, selesai sudah. Itu. Padahal pendengar rahmati Allah, inilah kerahmatan Allah, rahmat Allah. Allah punya rahmat, Rahman dan Rahim. Allah yang menghidupi kita, bukan uang, harta yang menghidupi kita. Mendengar yang dirahmati Allah, inilah seyogyanya kita mampu ini ibadah, insyaallah. Amin. Kita akhiri pendengar yang rahmati Allah. Semoga bermanfaat apa yang saya ucapkan ini, saya tablikan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.